Iya. Jadi saya hanya berfokus kepada dalil ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, saudara, Esra Soru mengatakan bagi Kristen Nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil. Karena Nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan, tapi Nabi yang disebut di situ sama seperti Nabi. Catat itu, Bung. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan Nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai ya gelar saja. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat Nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun, ya itu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, Bung. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, "Kamaukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Firaun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Firaun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada, Yesus melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus tak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa, ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Ya, saya kira begitu ya, saudara Pendeta Esra Soru, karena saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa
menerima tanda kenabian di Gunung Herop, ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Ini